Di jantung lebatnya hutan kerinci, terpendam sebuah kisah tentang makhluk misterius bernama Gugua. Sosok berbulu lebat ini dikenal pemalu, jarang menampakkan diri, namun kerap kali menirukan gerak-gerik manusia dengan cara yang mengejutkan. Selain Gugua, ada pula legenda tentang Uhang Pandak, atau yang lebih akrab disebut orang pendek. Keberadaannya menjadi teka-teki terbesar di Asia, memancing rasa penasaran para ahli satwa sejak lebih dari 150 tahun lalu. Mereka terus menelusuri jejaknya di rimba Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi. Menariknya, di Bengkulu hidup pula kisah tentang makhluk serupa bernama Sebabah. Makhluk ini digambarkan mirip manusia bertubuh kecil dengan kaki yang menghadap ke belakang. Konon, di masa lampau, pernah ada yang berhasil menangkapnya, bahkan hingga menikah dan memiliki keturunan dengan penduduk setempat. Namun, hingga kini, wujud dan asal-usul Uhang Pandak tetap membingungkan ilmuwan. Meski banyak saksi mata mengaku melihatnya, tak seorang pun berhasil menangkap atau menemukan bukti fisik berupa jasadnya. Kesaksian menyebut Uhang Pandak sering terlihat di sekitar hutan Taman Nasional. Tubuhnya hanya setinggi 1 meter, penuh bulu, dan sering digambarkan membawa senjata sederhana seperti tombak. Yang paling mencolok, ia selalu berjalan tegap dengan 2 kaki seperti manusia. Legenda ini telah lama menjadi bagian dari cerita turun-temurun masyarakat suku Anak Dalam. Menariknya, meskipun kerap melihat keberadaan orang pendek, suku ini tak pernah berhasil berinteraksi langsung dengannya. Upaya mendekat selalu berakhir gagal. Pada awal abad ke-20, masa penjajahan Belanda, kesaksian penting datang dari seorang zoologis bernama Mere van Heerwaarden. Dalam catatannya, ia menulis tentang pertemuannya dengan makhluk kecil berbulu lebat, berjalan tegak, berwajah tua, dan berambut hitam sebahu yang membawa tombak kecil. Momen itu membuatnya terpukau sekaligus heran. Namun semua upayanya untuk meneliti lebih jauh tak pernah membuahkan hasil yang pasti. Makhluk-makhluk itu lenyap seolah menolak diselidiki. Ketertarikan terhadap orang pendek bahkan mengundang National Geographic mendanai ekspedisi di kawasan tersebut. Sejak tahun 1990, 2 peneliti asal Inggris, Debbie Martyr dan Jeremy Holden, mendedikasikan hidup mereka demi memburu jejaknya. Mereka memasang kamera tersembunyi, menggali informasi dari penduduk, dan menyusun peta kemunculan. Namun sayangnya, hingga kini, usaha panjang mereka belum menemukan bukti konkret, menimbulkan rasa frustrasi mendalam. Sebagian pakar kriptozoologi berspekulasi bahwa orang pendek mungkin memiliki hubungan dengan Australopithecus, leluhur manusia purba yang hidup jutaan tahun silam. Namun, teori itu sedikit bergeser setelah ditemukannya fosil Homo floresiensis di Flores. Spesies kerdil ini memiliki tinggi sekitar 1 meter, berjalan tegak, serta mampu menggunakan perkakas sederhana. Homo floresiensis diyakini pernah hidup antara 35.000 hingga 18.000 tahun lalu. Fisiknya yang mirip orang pendek menimbulkan pertanyaan besar, mungkinkah Uhang Pandak adalah keturunan langsung mereka? Meski demikian, sebagian besar peneliti lebih cenderung meyakini orang pendek sebagai primata langka, bukan keturunan manusia purba. Namun misterinya tetap membuat banyak orang terpesona. Dunia memang penuh rahasia yang belum terpecahkan. Penemuan Homo floresiensis membuktikan bahwa selain manusia modern, pernah ada makhluk lain yang berbagi bumi ini. Mungkin, suatu hari nanti, misteri Uhang Pandak akan benar-benar terkuak. Sampai saat itu tiba, hanya waktu yang bisa memberikan jawabannya.